Oke, selamat pagi, semangat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi turunan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Di sini kita akan mencoba menerapkan dalam soal cerita. Kita coba lihat. Di sini soal pertama, keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Ciri-ciri suatu soal yang berkaitan dengan aplikasi turunan adalah ada kata-kata yaitu maksimum atau minimum. Jadi di sini kalau ada soal cerita dan kita disuruh mencari maksimum atau minimumnya, itu adalah soal yang berkaitan dengan aplikasi turunan. Soal yang berkaitan dengan aplikasi turunan sangat erat kaitannya dengan turunan suatu fungsi. Jadi di sini kita ingat kembali, ada 3 langkah untuk mencari turunan suatu, ada 3 langkah untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi menggunakan turunan. Jadi di sini, untuk yang pertama adalah fungsi x-nya atau fx. Yang kedua, kita harus tahu turunan pertamanya. Yang ketiga adalah turunan keduanya. Perlu diingat bahwa turunan pertama di poin nomor 2 ini kita sama dengankan 0. Jadi di sini turunan pertama sama dengankan 0. Oke, langsung saja ke soalnya. Di sini keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Kita tulis apa yang diketahui, yaitu keliling sama dengan 100 meter. Atau kita ubah dalam bentuk kalimat matematika, yaitu K sama dengan 100. Karena di sini tidak ada yang diketahui lagi, langsung ke soal, tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Kita tidak bisa mencari luasnya kalau cuma diketahui keliling seperti ini. Kita harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Jadi di sini kita misalkan, misal panjang dan lebar. Oke, di sini kita boleh misalkan salah satu dengan X. Jadi kita boleh misalkan P dan L dengan X. Oke, di sini saya coba misalkan P-nya dengan X. Terus L-nya itu kita misalkan dengan apa? Nah, kebanyakan siswa atau beberapa siswa lah, tidak kebanyakan, di sini banyak yang memisalkan dengan Y. Di sini kita tidak boleh memisalkan L dengan Y, karena kalau kita misalkan L dengan Y, kita tidak akan mencapai tujuan dari soal ini. Kita harus ubah P dan L itu dalam bentuk X. Jadi, terus gimana Pak? Di sini kita misalkan X gitu? Tidak. Jadi di sini kita bisa mencari nilai L-nya dengan memanfaatkan keliling dan panjangnya. Keliling sama dengan, keliling apa rumusnya? Oke, 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi di sini kita masukkan nilai kelilingnya 100 sama dengan 2 panjangnya X dan lebarnya. Nah, lebarnya kita cari, kita bentuk dalam bentuk L dulu. Oke, 100 ini kan 2 dikali X, 2 dikali ya. Kalau 2 dipindah ruas jadinya pembagian. Berarti 100 dibagi 2 berapa? 50 sama dengan, karena 2-nya sudah pindah, di sini tinggal X plus L. Oke, kita mau mencari L sama dengan, maka kita pindah ruaskan X, berarti 50 min X sama dengan L. Oke, kita sudah peroleh di sini adalah 50 min X. Oke, kita sudah peroleh pemisalannya. Jadi kita sudah bisa peroleh panjang dan lebarnya dalam bentuk X. Saya tekankan sekali lagi, panjang dan lebarnya harus dalam bentuk X. Tidak boleh X dan L-nya Y. Jadi kedua, atau nanti misal ada beberapa komponen, itu semuanya harus dalam bentuk X. Oke, di sini saya lanjutkan. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama kita harus tahu fungsinya. Tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Kita harus tahu fungsinya. Fungsinya bagaimana, Pak? Fungsinya
kita bisa lihat di soal. Tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya. Jadi di sini luasnya. Karena luas, kita misalkan fx-nya itu dalam bentuk Lx. Jadi di sini luas dalam bentuk X. Luas dalam bentuk X, kita ingat luas itu rumusnya apa? Oke, benar. Panjang kali lebar. Oke. Kita ubah Lx sama dengan panjangnya apa? Panjangnya tadi ini ya, kita misalkan panjangnya adalah X, lebarnya adalah 50 min X. Oke, kita ubah di sini biar kelihatan. Fungsinya itu saya ubah dalam bentuk merah aja. L X sama dengan berapa? 50 X min X kuadrat. Oke, kita sudah peroleh yang pertama, yaitu fungsinya. Kemudian, untuk mencari nilai maksimum, kita harus mencari turunan keduanya. Oke, di sini saya lanjutkan. Oke, di sini Lx, maka kita bisa mencari L aksen X sama dengan turunannya berapa? 50 min 2x kuadrat? Enggak, oke, 50 min 2x. Oke, turunan pertama sama dengan kan? 0. Oke, berarti di sini 50 min 2 pindah ruas jadinya 2x. X sama dengan berapa? 25. Oke. Di sini kita sudah peroleh. Kalau misal X-nya di sini cuma 1, langkah ketiga ini tidak perlu dilakukan. Jadi di sini kita peroleh X cuma 1 buah. Jadi X sama dengan 25. Kalau misal X-nya ada 2 atau 3 misal, kita baru pakai langkah ketiga ini untuk menentukan yang mana yang paling maksimum atau yang mana yang paling minimum. Karena di sini 1 tok, maka kita tidak usah pakai langkah ketiga. Kita cukup pakai langkah kedua. Oke, di sini coba tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Berarti di sini kita mau mencari panjang dan lebarnya. Ukuran itu kan panjang dan lebar ya. Oke, berarti di sini kita panjang sama dengan, panjangnya berapa? Panjangnya X, maka panjangnya itu sama dengan 25. Sekarang lebarnya sama dengan, lebarnya 50 min X sama dengan 50 min 25. Oh, nggak kelihatan. 50 min 25. Oke, 50 min 25 berapa? 25. Jadi, di sini kita bisa peroleh ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum adalah 25, panjangnya 25, dan lebarnya 25. Oke, ini adalah kalau soalnya seperti ini. Ini sudah kita peroleh jawabannya, yaitu panjang dan lebarnya adalah 25. Pak, panjang dan lebar persegi panjang kok sama? Jadi di sini, kalau panjang dan lebar persegi panjangnya sama, tidak apa-apa. Karena persegi adalah bagian dari persegi panjang. Jadi, jika panjangnya 25 dan lebarnya 25, dia juga disebut persegi panjang. Oke, satu lagi di sini. Kalau ini adalah soal yang mengarah pada ukuran persegi panjang. Kalau soalnya diganti, tentukan luas maksimumnya. Berarti kita cuma mencari luas maksimum. Berarti di sini luas Lx atau luas maksimum kita ganti, kita masukkan ke fungsi utama. Seperti kemarin kita mencari nilai maksimum. Di sini X-nya kita ganti dengan X yang membuat dia maksimum, yaitu 25. Jadi di sini L25 sama dengan 50 dikali 25 min 25 kuadrat.
Oke. 50 dikali 25 berapa? Oke, 1, 2, 5, 10. Dikurangi 6, 2, 5. Sama dengan 6, 2, 5. Oke. Yang ini adalah jika ditanya ukurannya. Seperti soal, tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Maka kalian jawab dengan yang ini. Kalau di sini ditanyakan tentukan luas maksimumnya, maka kalian menjawabnya dengan yang kedua ini. Jadi di sini kalian bisa peroleh dua jawaban yang berbeda. Kalau ditanya luas maksimum, kalian jawab dengan yang bagian kanan. Kalau yang ditanyakan ukuran persegi panjangnya berapa, kalian jawab dengan yang sebelah kiri. Oke, saya lanjutkan. Soal kedua. Kotak segi 4 dibuat dari selembar karton dengan panjang 24 cm dan lebar 9 cm dengan cara memotong persegi identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya. Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum dan berapa volume kotak itu. Oke. Kita ingat kembali, langkah yang harus dilakukan adalah memisalkan. Tapi sebelum memisalkan, biar kita tahu soal ini maksudnya seperti apa, kita gambar dulu kartonnya. Jadi di sini karton berukuran 24 kali 9. Jadi bentuknya karton seperti ini. Maaf, ini gambarnya kurang bagus karena tidak bisa menggunakan penggaris di pen tab. Jadi di sini ini adalah sebuah karton yang mana panjangnya adalah 24 dan lebarnya 9. Dengan cara memotong persegi identik di keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya, ini sisi-sisinya. Jadi di sini pojoknya itu dipotong. Keempatnya itu identik atau sama ya. Jadi di sini keempat pojoknya ini dipotong supaya ini kan nanti kan kalau dipotong di sini kita bisa lipat. Ini kita bisa lipat. Di sini juga bisa dilipat. Sehingga nanti akan membuat suatu balok tanpa tutup. Jadi nanti ini ke atas, ini ke atas, ini dilipat ke atas, ini dilipat ke atas, dia menjadi balok tanpa tutup. Terus bagaimana biar potongan ini menyebabkan volume balok ini maksimal? Maka kita misalkan di sini ini dengan X dan di sini dengan X. Jadi kita tidak tahu potongannya ini ukurannya berapa. Maka di sini juga X, sini juga X karena semuanya sama. Oke. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan. Jadi misal di sini kan di sini nanti akan jadi panjang balok, ini akan menjadi lebar balok dan ini tinggi balok. Kalian bayangkan kalau ini tekuk ke atas, maka panjang balok itu adalah yang bagian ini, lebarnya ini, dan tingginya adalah yang dipotong ini. Kita coba panjang baloknya sama dengan, kan di sini kotak atau baloknya yang dicari. Panjangnya adalah, di sini dari karton yang awal 24 dipotong X sama X, berarti berapa? 24 dikurangi 2X. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah ini ya, berarti dari 9 dikurangi 2X. Tingginya berapa? Tingginya mana? Ini sama dengan X. Kita sudah peroleh pemisalannya, sekarang kita buat fungsinya. Jadi di sini tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum. Berarti yang dicari adalah volume. Volume kita buat dalam bentuk X. Volume dalam bentuk X, maka volume itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi.
Oke, panjangnya 24 min 2X, 9 min 2X untuk lebarnya dan tingginya adalah X. Jika nanti kalian kalikan seperti kali pelangi di sini, nanti kita akan memperoleh 216 X min 66 X kuadrat plus 4X, ini 4X pangkat 3. Ini adalah Vx-nya atau fungsi utamanya. Jadi nanti fungsi ini sangat-sangat kita perlukan untuk langkah-langkah berikutnya. Kalau sudah sampai sini, kita seperti biasa mencari turunan pertamanya. Jadi turunan pertamanya kita sama dengan kan berapa? Sama dengan 0. Oke, kita cari turunannya 216 min 132 2X plus 12X kuadrat sama dengan 0. Jangan lupa. Oke, di sini kita punya 12 semua atau berfaktor 12. Maka di sini kita bisa bagi 12. Jadi di sini 216 kita bisa ubah menjadi 18 min 11 X plus X kuadrat sama dengan 0. Ini kuadrat. Oke, biar nggak bingung saya ubah. Ini cuma saya ubah tukar posisinya. Jadi menjadi X kuadrat min 11X plus 18 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. X, ini X. Kalau dikalikan, dia hasilnya 18. Kalau dijumlahkan hasilnya min 11. Berapa? Oke, min 9 dikali min 2. Jadi X min 9 dan X min 2. Kita peroleh X sama dengan 9 atau X sama dengan 2. Jadi di sini kita peroleh X-nya ada 2. Berarti harus pakai turunan kedua, Pak. Oke, sampai sini kita lihat dulu X-nya. Di sini X sama dengan 9 dan X sama dengan 2. Kita coba lihat di ilustrasi, kalau misal X sama dengan 9, apakah mungkin kita memotong 2 segi 4 yang identik ini, yang mana X-nya 9, atau segini besarnya. Terus yang satu juga segini. Kan tidak mungkin, karena maksimal X ini panjangnya adalah setengah dari 9, biar dua-duanya ini bisa kepotong identik. Berarti X sama dengan 9 di sini tidak memenuhi, atau tidak bisa kita gunakan. Jadi yang memenuhi cuma X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 bisa kita pakai, dan X sama dengan 9 tidak bisa kita pakai dengan alasan tadi. Oke? Di sini X sama dengan 2. Oke, saya lanjutkan. X sama dengan 2. Jadi kita peroleh X sama dengan 2. Saya tulis lagi, X sama dengan 2. Karena X sama dengan 9 tadi tidak memenuhi. Oke, setelah kita peroleh X sama dengan 2, kita disuruh mencari tentukan ukuran volume kotak agar volumenya maksimum dan berapa volume kotak tersebut. Maka kita masukkan ini ke dalam P, L, dan T-nya.
Panjangnya tadi berapa? Oke, panjangnya tadi adalah 24 min 2x, terus ini 9 min 2x, terus yang ini x. Maka kita peroleh 24 min 2x adalah 24 min 2 dikali 2, sama dengan 20. Oke, lebarnya adalah 9 dikurangi 2 dikali 2, sama dengan berapa? Lebarnya adalah 5 dan tingginya 2. Oke, ini sudah kita jawab yang ini. Tentukan ukuran kotak. Ukuran kotak sudah agar volumenya maksimum dan berapa volume kotak itu. Oke, volume kita ingat panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita peroleh panjangnya 20, lebarnya 5, dan tingginya adalah 2. Maka kita 10 kali 20, maka 200. Volume maksimumnya adalah 200. Jadi di sini ada dua jawaban karena soalnya juga ada dua. Tentukan ukuran kotak dan berapa volume kotak itu. Jadi di sini berapa volume. Jadi kita disuruh mencari ukurannya dan volumenya. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Di soal terakhir, ini adalah soal yang paling tricky. Jadi di sini kalian akan sering menjumpai soal ini dalam soal-soal masuk perguruan tinggi. Jadi di sini ada soal, sering sekali soalnya bentuknya seperti ini, ada kotak di dalam segitiga atau di bawah kurva. Jadi di sini ada kotak, kita disuruh mencari luas daerah terarsir dari kotak ini. Jadi ada kotak terarsir. Maka kita bisa mencari nilai dari koordinat titik A dengan cara X-nya, ini kita lihat, X-nya kan yang ini, dan ini adalah Y-nya. Maka kita lihat X-nya itu dari koordinat X ini dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 ini berapa? 2. Dan yang ini, yang Y-nya adalah koordinat Y dibagi 2. Maka dia di sini adalah 5/2. Berarti 2,5/2. Ini 2 dan ini 5/2. Ini adalah luas daerah terarsir untuk pada gambar agar mencapai maksimum apabila koordinat titik A adalah, koordinat titik A adalah 2,5/2. Kalau kita disuruh mencari luas maksimum, ini saya membuat pemisalan sendiri. Kalau dicari luas maksimum, itu kita bisa peroleh dengan luas sama dengan, kita kalikan saja 2 dikali 5/2, sama dengan berapa? Coret-coret, berarti hasilnya 5. Maka luas maksimumnya adalah 5. Tapi di sini yang ditanya adalah koordinatnya, berarti jawabannya adalah 2,5/2. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Terima kasih. Perlu kalian ingat, untuk materi kali ini adalah masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang fungsi maksimum dan fungsi minimum. Jadi di sini kalian masih terapkan 3 pokok bahasan atau 3 langkah, yaitu fx, untuk yang kedua f aksen x, dan yang ketiga adalah turunan kedua. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat beraktivitas.